salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD dan sahabat YouTube yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat hidayah Allah kita masih diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salat kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Pitaloka dengan NPM A1A022003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni angkatan 22 Universitas Bengkulu. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan sebuah pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke jiwa. Dari mana datangnya data? Dari mata kuliah statistika. Sebelum kita masuk ke materi, sahabat YouTube jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kita masuk ke materinya. Di sini ada materi pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Nah, pertama yaitu ada uji validitas. Validitas adalah ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Supardi tahun 2015 halaman 98. Selanjutnya ada jenis validitas. Pertama yaitu ada validitas isi atau content validity atau populer, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity, yaitu butir-butir instrumen penilaian yang dibangun untuk mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yaitu validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Keempat yaitu ada validitas prediksi atau predictive validity, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada menghitung validitas butir instrumen penilaian teks objektif. Yang pertama yaitu menghitung validitas butir instrumen penilaian teks objektif. Nah, di sini terdapat rumusnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Kemudian yaitu langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Nah, yang pertama yaitu ini ada contohnya yaitu menghitung butir soal pertanyaan dan skor total, misalnya diperoleh dari data hasil tes kemampuan mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Nah, ini adalah tabelnya dan di sini ada rumusnya. Nah, di sini juga untuk mencari nilai P dan Q-nya, terus untuk mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini rumus-rumusnya. Nah, kemudian ada perhitungan standar deviasi total hasil tes pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Ini tabelnya dan setelah kita hitung maka nilai standar deviasinya sebagai berikut yaitu 2,465. Nah, di sini ada menghitung validitas butir soal nomor 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus statistik korelasi poin biserial berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Yang keenam yaitu membandingkan nilai R kritis dengan T-tabel atau R produk momen. Nah, untuk melihat T-tabel harus dan kita membandingkan dengan R kritis. Perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada derajat kebebasan, yang kedua ada tingkat signifikasi yang dinyatakan dengan presentase. Nah, yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabel. Nah, sebagai contoh untuk butir soal nomor 1, nah di sini bisa kita lihat di mana N atau jumlah peserta tes atau respondennya yaitu 10, level of signifikannya yaitu 5%, dan diperoleh nilai R tabelnya yaitu 0,631. Nah,
Ini klasifikasi tingkat validitasnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini untuk klasifikasi tingkat validitasnya. Nah, kemudian yaitu menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian teks objektif. Nah, reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini kita bisa menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian teks objektif menggunakan rumus berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk penjelasannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Nah, ini menghitung validitas dengan rumus produk moment. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di layar ini ada rumusnya. Nah, ingat, jika X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Nah, yang kedua yaitu menetapkan validitas dengan membandingkan hasil R, X, Y dengan T-tabel atau tabel R produk moment apabila nilai R, X, Y besar dari T-tabel maka hasilnya valid. Selanjutnya yaitu ada menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Nah, di sini kita bisa menghitung validitas dengan rumus produk momen juga. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada rumusnya sama kayak yang tadi. Nah, sini ingat jika nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y adalah nilai ulangan semester. Nah, yang kedua yaitu penetapan validitas dengan membandingkan hasil R, X, Y dengan T-tabel atau tabel R produk moment. Apabila nilai R, X, Y besar dari T-tabel, maka nilainya valid. Selanjutnya ada menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Nah, yang pertama yaitu menghitung reliabilitas dengan rumus alpha Cronbach. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya di layar dan di sini ada keterangannya juga. Nah, yang kedua yaitu ada menetapkan reliabilitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas minus 7 maka nilainya reliable atau. Nah, di sini ada kategori koefisien reliabilitasnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya kategorinya. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dan homogenitas. Nah, uji normalitas adalah persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal, menurut Kadir tahun 2015 halaman 143. Yang kedua yaitu ada teknik analisis yang wajib uji normalitas. Pertama ada uji T atau uji t-tes. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang kedua yaitu ada uji F atau uji serentak atau uji model atau juga uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, selanjutnya ada teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. Yang pertama ada chi-kuadrat atau chi-square, salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Nah, yang kedua yaitu ada uji gamma, salah satu dari uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ada uji tau atau uji korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel
dengan data yang digunakan berskala ordinal. Nah, selanjutnya ada uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada uji Medfair test. Nah, uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya ada pengujian asumsi distribusi normal. Yang pertama yaitu ada uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja, pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. Nah, yang kedua yaitu ada uji normalitas data galat taksiran dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data galat taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. Nah, yang ketiga yaitu ada uji normalitas dengan Kolmogorov atau Smirnov. Uji ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku, seperti pada uji beda biasa. Jika signifikasi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikasinya di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, yang keempat yaitu ada uji normalitas dengan chi-square atau x kuadrat. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul atau B dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi, membandingkan antara B dan A, bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji normalitas dengan Key-plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel secara suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan Witten distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel. Key-plot dapat memplot dengan baik jika dataset diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Nah, ini adalah uji normalitas dengan SPSS. Nah, di sini yang pertama yaitu kita buat data view-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini kita bisa ganti nama desimalnya, terus labelnya, kemudian measure-nya kita bisa ganti. Nah, seperti yang ada di layar ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian explore. Nah, setelah itu kita masukkan nilai ujiannya ke bagian dependen, terus jenis kelaminnya kita masukkan ke bagian faktor. Nah, di bagian plot tadi kita klik, di sini kita centang bagian system and date, terus histogramnya, terus normality plot with test, kemudian kita continue. Nah, sini ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Menurut Kadir tahun 2015, halaman 143. Nah, yang kedua yaitu ada jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Nah, yang pertama yaitu ada homogenitas teori atau konsep, yaitu berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah
lancar berbicara. Jelas populasi tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan berdasarkan wilayah, maka masing-masing subpopulasinya berdasarkan logatnya akan homogen. Nah, yang kedua yaitu homogenitas kelompok atau grup. Ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan perbedaan yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Nah, yang ketiga yaitu ada homogenitas data atau homogenitas varian. Data memiliki varian atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik pengujian homogenitas varian. Pertama, ada homogenitas varian dengan uji Bartlett, kemudian ada homogenitas varian Galat dengan uji Bartlett, terus ada homogenitas varian dengan uji Levin, terus ada homogenitas varian dengan buah variabel independen atau dengan uji F. Kemudian ada homogenitas varian dua buah sampel berkorelasi dengan uji T. Selanjutnya ada penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Nah, jika nilai signifikasinya besar dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Dan apabila jika signifikasinya kurang dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang variansnya berbeda, yaitu tidak homogen. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas dengan aplikasi SPSS. Nah, data yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke data view-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya kita klik compare mean atau nah di sini ada. Selanjutnya kita klik one way ANOVA. Terus kita masukkan variabel yang diuji cobakan tadi pada kolom dependen. Nah, di sini. Nah, kemudian kita copykan. Setelah itu kita masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kelompok faktor. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik option. Nah, bagian optionnya kita centang bagian homogeneity of variant test. Kemudian kita continue. Nah, selanjutnya ada korelasi. Nah, korelasi terbagi dari sampel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu independennya, variabel Y-nya dependennya. Nah, jika diagramnya lurus, maka bisa dikatakan tidak ada hubungan. Nah, jika diagramnya naik, maka nilainya terdapat atau bisa dikatakan hubungannya positif. Dan apabila diagramnya ini turun, maka bisa dikatakan itu hubungannya negatif. Nah, kemudian ada koefisien korelasi atau R. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1. Tanda minus menunjukkan arah hubungan negatif dan tanda positif menunjukkan arah hubungan positif. Nah, interpretasi koefisien korelasinya bisa teman-teman lihat sendiri, ini ada. Selanjutnya ada korelasi Pearson atau produk momen. Digunakan jika variabel X dan Y mempunyai skala interval atau rasio dan berdistribusi normal. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya di sini. Nah, kemudian untuk menguji signifikasi korelasi digunakan uji T dengan rumus berikut. Nah, ini rumusnya, teman-teman, regresi ganda 2 prediktor dan regresi ganda 3 prediktor. Nah, yang pertama yaitu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Menurut Kadir,
2015 halaman 175. Persyaratan analisis regresi. Yang pertama yaitu terdapat logika, kedua yaitu variabel prediktor mendahului kriterion. Nah, yang ketiga yaitu memiliki arah pengaruh, dan yang keempat terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terdapat kriterion di luar prediktor. Nah, selanjutnya ada analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi koefisien persamaan regresi atau uji B dan uji koefisien korelasi parsial. Nah, di sini ada jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis regresi ganda dua prediktor. Nah, di sini juga terdapat rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada analisis regresi ganda tiga prediktor. Nah, di sini juga terdapat rumusnya. Kemudian perhitungan analisis regresi atau NAREG ganda dua prediktor dengan SPSS. Nah, contoh judul penelitiannya yaitu pengaruh motivasi belajar itu sama dengan X1 dan minat belajar itu sama dengan X2 terhadap prestasi belajar yaitu Y siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Nah, di sini terdapat tabelnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, langkah-langkah analisis data dengan SPSS. Nah, yang pertama itu kita klik variabel view, selanjutnya pada bagian name-nya kita tulis motivasi, minat, dan prestasi, dan pada bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0, dan pada bagian labelnya kita tuliskan motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, prestasi sebagai Y. Dan pada bagian measure-nya kita pilih scale. Nah, ini contohnya teman-teman. Setelah itu kita klik data view, lalu kita masukkan data motivasi, minat, dan prestasinya yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita klik linear. Nah, selanjutnya motivasi atau X1 dan minat atau X2-nya kita masukkan ke bagian independennya, kemudian Y-nya atau prestasinya kita masukkan ke bagian dependen. Nah, kemudian kita ke statistik, kemudian kita oke. Nah, pada bagian statistik kita centang bagian estimates, model fit, R-square check, dan deskriptif. Nah, kemudian kita continue. Nah, selanjutnya ada pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, uji perbedaan dua parameter rata-rata adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut Kadir tahun 2015 halaman 295. Nah, selanjutnya ada jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Kemudian kedua yaitu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Nah, di sini ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Pertama, itu ada pengertiannya, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau independen. Nah, contohnya itu ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Perbandingannya dengan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, di sini
Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah urutannya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisis variance atau analisis of variance atau ANOVA. Nah, yang pertama yaitu ada analisis varian. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau juga bisa ex post facto menurut Kadir tahun 2015 halaman 313. Nah, selanjutnya ada jenis analisis varian. Pertama yaitu analisis varian satu jalan. Teknik analisis ini untuk menguji perbedaan antara rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Kemudian selanjutnya ada analisis varian satu jalan group with treatment atau GWT. Teknik ini digunakan untuk menganalisis penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga yaitu ada analisis varians dua jalan. Teknik analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal komparatif. Nah, sini ada analisis varian satu jalan. Contoh datanya itu efektivitas metode inquiry sebagai A1, kemudian ada metode penemuan terbimbing itu A2, kemudian metode penugasan A3 dan metode ekspositori A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Nah, di sini contoh datanya dan ini adalah rumusnya. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah yang bisa kita ambil dari data yang kita buat tadi. Nah, langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Nah, tadi data yang tadi kita masukkan ke data view, kemudian kita klik variabel view-nya. Di sini kita bisa ganti namanya, terus desimalnya kita bisa ganti, labelnya, terus measure-nya kita bisa ganti dengan nominal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya di contoh layarnya. Kemudian setelah kita masukkan ke data view, kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, setelah kita masuk tadi ke bagian analyze-nya, kita ke kemampuan menulisnya kita masukkan ke bagian dependen, terus ke metodenya kita masukkan ke bagian faktor. Kemudian kita klik post hot. Nah, di sini kita centang bagian Turki, kemudian kita continue. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian option, kita klik, kemudian kita centang bagian deskripsi. Nah, kita bisa centang bagian homogeneity of variant test-nya. Kemudian kita oke-kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pergi ke Jogja membawa kaca, jangan lupa membawa keluarga. Sekian dari saya, Cynthia Vitaloka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.